Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kesehatan, kekuatan dan keimanan kepada kita semua. Selanjutnya selawat bering salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak syafaatnya akan kita harapkan yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustaz semua apa kabar? Tentu kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tapi jangan lupa protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, memakai masker kalau keluar rumah, sering mencuci tangan dan menjaga jarak. Baiklah anak-anak Ustaz semuanya. Adapun materi pembelajaran kita pada kali ini yaitu membicarakan tentang hikmah sholat berjamaah. Untuk itu, mari kita saksikan video pembelajaran yang berikut ini. 8 hikmah sholat berjamaah. Yang pertama adalah persatuan umat. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan umat Islam menjadi umat yang satu, sebab Tuhannya satu, syariatnya satu, kiblatnya satu, dan tujuannya satu, yaitu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Quran surat Al-Anbiya ayat 92. Jadi hikmah yang pertama dari sholat berjamaah adalah persatuan umat. Mau bersatu enggak gitu. Kalau sholat jamaahnya rajin, berarti baik persatuannya. Hikmah yang kedua adalah mensyiarkan syariat Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan sholat di masjid dengan firman-Nya dalam Quran surat At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat At-Taubah ayat 18. Memakmurkan masjid, cara memakmurkan masjid salah satunya dengan giat melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa memakmurkan masjid. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang ketiga adalah merealisasikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Tatkala muazin mengumandangkan azan dan seorang muslim mengiyakan panggilan penciptanya dengan meninggalkan semua kenikmatan kehidupan dunia, kesenangan dan daya tariknya, pergi untuk menunaikan sholat berjamaah dan tidak lalai oleh harta benda dan anak-anaknya dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari sholat, maka itulah bukti atas penghambaan seorang manusia kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baiknya ketika seorang muazin telah mengumandangkan azan, itu adalah seruan atau ajakan panggilan untuk bersegera melaksanakan sholat. Makanya nanti kelihatan seseorang itu menghambakan kepada Allah apa tidak. Ketika lalai dengan urusan-urusan dunianya, berarti penghambaannya masih kurang. Ini adalah hikmah yang ketiga. Dan hikmah yang keempat adalah membakar kemarahan musuh-musuh Islam. Sholat jamaah adalah pemaklumatan kekuatan umat Islam dan bukti atas berpegang teguhnya umat Islam pada tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
kuatnya persatuan umat Islam dan lenyapnya perpecahan dan perselisihan di antara mereka. Tidak ada sedikit pun keraguan bahwa ini akan membuat marah musuh-musuh Islam dan menjadikan hati mereka penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan terhadap persatuan umat Islam. Makanya hikmah yang keempat ini kenapa membakar kemarahan musuh-musuh Islam. Artinya musuh Islam yang gak senang sama umat Islam ketika bersatu. Makanya kalau sholat jamaahnya itu di masjid rame, wah itu membuktikan bahwasanya kekuatan atau persatuan umat Islam itu sangat kuat. Tapi kalau sholat jamaah di masjidnya sepi, ya kelihatan orang Islamnya aja masih hidupnya masing-masing, nggak mau bersatu. Makanya mudah-mudahan kita bisa terus sholat berjamaah di masjid. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang kelima adalah bersegera mengerjakan kebaikan dan melipat gandakan pahalanya. Muslim yang benar-benar muslim sangat ingin menaati Tuhannya dan menjauhi kemaksiatan terhadapnya, yaitu dengan mengerjakan kebaikan yang beragam jenisnya dan meninggalkan kemungkaran dengan aneka ragamnya. Yang kita ketahui sholat jamaah itu pahalanya lebih besar dari sholat sendiri 27 kelipat gandaan pahalanya. Makanya mari bersegera kita melaksanakan sholat berjamaah. Dan hal itu akan terwujud untuk dua tujuan. Yang pertama, merealisasikan penghambaan dengan melaksanakan perintahnya atau perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah berusaha melipat gandakan kebaikan dan menghapus dosa-dosa serta segala kesalahan. Ini adalah hikmah yang kelima. Dan hikmah yang keenam, menghilangkan perbedaan status sosial. Setiap orang di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sama sebagai seorang hamba. Yang pintar duduk di samping yang tidak pintar, yang kaya di samping yang miskin, pemimpin dan rakyat sama-sama berada pada satu barisan. Semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama. Yang paling mulia di antara mereka adalah yang paling bertakwa. Seorang pemimpin ketika sholat, seorang pemimpin sujud, rakyat juga sujud. Orang kaya sujud, orang miskin juga sujud. Orang pintar sujud, profesor, doktor, dan lain-lain sujud ketika sholat. Orang biasa pun sujud seperti biasanya, seperti yang lainnya. Artinya kita sebagai manusia, apapun status sosial kita, mau pintar, mau kaya, mau pejabat, mau pemimpin, ketika sholat itu sama semuanya dengan orang yang tidak pandai, orang yang miskin, rakyat biasa, itu semuanya statusnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang ketujuh adalah memantau keadaan umat Islam dan merealisasikan ukhuwah Islamiyah. Seorang muslim tidak mungkin hidup dengan mengisolasi diri dari saudara-saudaranya, sedikit jika sendiri dan banyak jika bersama-sama. Oleh karena itu, Allah mewajibkan beberapa kewajiban atasnya terhadap saudara-saudaranya. Artinya, kalau sholat jamaahnya rajin itu terlihat sekali ukhuwah Islamiyahnya, tali persaudaraan ya, itu sangat terlihat. Tapi kalau sepi, hidupnya masing-masing, maka itu terlihat pecah belahnya atau tercerai-berai. Dan yang terakhir, hikmah sholat adalah belajar masalah-masalah agama yang belum diketahui. Masjid adalah tempat belajar bagi seorang muslim tentang masalah-masalah agama yang belum diketahui. Hal itu akan terwujud jika seorang muslim selalu mendatangi masjid dan rajin mengerjakan sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, serta menghadiri majelis keilmuan. Artinya apa? Artinya ketika kita datang ke masjid, kita bisa berdiskusi atau ngobrol sama teman tentang hal-hal permasalahan agama yang belum kita ketahui, dan kita ikut serta menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah, hal-hal semacam itu akan kita pelajari atau mempelajari masalah-masalah agama yang kita belum ketahui dari majelis taklim ataupun obrolan-obrolan kita atau diskusi kita tentang agama tentunya di masjid.
Alhamdulillah, materi pelajaran kita telah usai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini membawa kebaikan dan keberkahan serta manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.